Muadzin itu suaranya muadzin, Ibu. Sesungguhnya yang nyuruh siapa? Allah dan Rasul. Bagaimana tadi ayatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Muslimah Kota Wisata Masjid Darussalam yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diberjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas kajian dengan tema berhati-hatilah dari dua hal yang membinasakan. Apa dua hal yang membinasakan itu? Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran karena bertentangan dengan hawa nafsu. Yang kedua, meremehkan suatu perintah apabila telah tiba waktunya untuk diamalkan, tapi menunda-nunda, gampang nanti. Ini adalah perkataan dari seorang ulama besar, Salih Ahmad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang memiliki keilmuan yang cukup terpandang dan luar biasa, seorang yang tawadhu, seorang yang hafiz, yang selalu menjaga akidah, berpesan kepada kita untuk kebaikan kita. Berhati-hatilah dari dua hal yang membinasakan. Apa tadi yang pertama, Ibu? Menolak kebenaran karena enggak cocok dengan hawa nafsu. Ini sering sekali terjadi pada seorang muslim maupun muslimah, meskipun dia tidak menyadari bahwa itu menolak. Ada banyak contoh yang insya Allah nanti kita coba uraikan dengan dalil-dalil ayat Al-Quran maupun Al-Hadis. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu, wajib bagi kita seorang muslim meyakini apa-apa yang datangnya dari Allah dan Rasul, maka itu al-haq, kebenaran. Dan Allah telah wahyukan itu kepada kita. Ada dua ayat Al-Quran yang mirip sekali dengan itu. Pertama, Al-Baqarah nomor ayat 147. Kemudian yang kedua Ali Imran di ayat yang ke-60. Hanya sedikit berbeda redaksinya, tapi sama maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya hanya dari Rabbmu. Jadi apa-apa yang datangnya dari Allah, dari Al-Quran, dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui Al-Hadis, pasti benar. Al-haq fala takunanna minal mumtarin. Maka kalau itu datang kebenaran dari Allah dan Rasul, jangan kamu termasuk orang yang ragu. Adapun di surat 3 ayat yang ke-6, ayat yang ke-60 itu sedikit berbeda dengan kalimat apa di surat itu, di ayat yang ke-60-nya, al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Enggak ada kata-kata takunanna, tapi maknanya sama. Jangan kamu termasuk orang yang ragu kalau sudah datang kebenaran yang datangnya dari Allah. Apapun, baik itu ayat-ayat Al-Quran terkait dengan hukum, baik itu ayat-ayat Al-Quran terkait dengan perintah ibadah, baik itu ayat Al-Quran dengan yang dihalalkan, yang diharamkan, semua terkait dengan penjelasan Rasulullah tentang syariat. Maka kalau itu datangnya dari Allah dan Rasul, jangan Anda pernah ragu. Yakini. Orang mukmin jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na. Tapi kadang-kadang kita nggak begitu. Sami'na wa pikir-pikir dulu, sami'na wa entar dulu, sami'na tapi kan bagaimana lagi. Maaf Ibu, jangan tersinggung ya Bu ya. Siapa yang perintah seorang wanita nutup aurat dengan baik? Masih enggak wanita yang ngeyel? Ada. Banyak sekali.
Tapi kan bagaimana, kan zaman sekarang itu kan pakaiannya orang-orang Arab. Bagi kan, kalau toh ada menutup aurat, maaf, belum tentu sesuai dengan kehendak Allah loh, tapi kehendak hawa nafsu. Menolak kebenaran itu semata-mata karena nggak cocok dengan hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dipilih apa yang Allah perintahkan atau apa yang saya perintahkan? Nah, hati-hati, itu bisa membinasakan. Ini dari contoh kecil, bukan dari yang lain. Ada seseorang yang bekerja dalam hal ribawi, Allah sudah katakan haram, tinggalkan. Ya tapi kan gimana kalau saya tinggalin, ntar sekolah anak saya gimana, nanti kerjaan saya gimana, ntar saya nggak bisa hidup dong. Ini contoh-contoh sederhana yang terjadi loh Bapak Ibu. Intinya seorang muslim apabila telah ada dalil dalam Al-Quran lalu ditolak Al-Quran, binasa. Kebinasaan itu Ibu Bapak bukan hanya di dunia, yang paling mengerikan justru ketika nanti binasa di yaumil akhir. Tapi Allah berikan kebebasan kepada kita, terserah Anda. Mau memilih dengan iman yang sebenarnya iman, silakan. Mau memilih ingkar daripada ayat-ayat dan dalil, silakan. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 4, ayat ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, maka yang mau beriman taat kepada Allah silahkan taati Allah. Wa man syaa'a falyakfur, yang mau mengingkari Allah, tidak nurut dengan aturan Allah, silahkan kamu dalam keadaan keingkaran, diberi kebebasan Ibu. Tapi siapa yang memilih bukan kepada ketaatan, boleh jadi di dunia mereka nikmat, nyaman, diraih dunia dan apa yang dicita-citakannya, tapi ada ancaman Allah nanti di yaumil akhir. Apa kata Allah? Inna a'tadna lidh-dhalimina nara, sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk orang-orang zalim itu nara, api neraka. Ahata bihim suradikuha, yang panasnya neraka itu mengepung mereka, gejolaknya tidak meninggalkan kecuali selalu mengepung mereka. Wa iyastaghitsu yughatsu bima, jika penghuni neraka itu beristighosah, meminta air minum, hanya satu permintaannya, air minum, yughatsu bima, Allah kasih istighosahnya itu diijabah, diberikan oleh Allah air minum. Tapi seperti apa air minumnya? Kal muhl yashwil wujuh, air minumnya itu yang panasnya seperti panasnya besi mendidih. Bi'sas syarab, itu seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqa, dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Ibu, binasa yang paling mengerikan itu binasa di mana? Di yaumil akhir. Kadang ada orang dolim, orang sombong, menolak kebenaran, Allah bebaskan di dunia. Apakah yang dimaksud menolak kebenaran? Itulah kesombongan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Faqala ar-rajul, lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, fa innar rajul yuhibbu sauban hasanan wa na'lan hasanan, ada seseorang yang suka pakai pakaian bagus, ada orang yang suka punya sepatu bagus, punya alas kaki bagus, punya kendaraan bagus. Apakah orang itu sombong? Orang mengira sombong itu kalau orang bajunya bagus, sombong amat, mentang-mentang bagus. Mobilnya baru, sombong, mentang-mentang bajunya mobilnya baru. Bukan itu. Apa jawab Rasul ketika seorang mengatakan demikian? Innallaha jamilun yuhibbul jamal.
Allah itu indah dan Allah mencintai segala yang indah. Ibu pakai pakaian bagus, punya rumah bagus, punya mobil bagus, sepanjang itu halal didapatkannya, digunakan untuk ibadah, halal. Lalu apa itu sombong, Ibu? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul dan menganggap remeh orang lain. Kalau ada orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain lalu menolak kebenaran dari Allah dan Rasul, ini orang sombong, menolak kebenaran. Maka kemana tempatnya, Ibu? Neraka. Jadi tidak boleh kita menolak ayat-ayat Allah sekecil apapun, seperti apapun, sepanjang itu keterangan dari Allah dan Rasul, terima. Kalau Anda menolak, resikonya Anda boleh jadi aman di dunia, tapi sesungguhnya Anda sedang mengumpulkan api neraka di dalam perut Anda. Sampai Allah mengibaratkan demikian. Coba kita lihat surat Al-Baqarah surat 2 ayat 174 dan 175. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yaktumuna, mereka menyembunyikan, ma, apa-apa, anzalallah, yang telah Allah turunkan, minal kitab, dari kitab, yaitu Al-Quran, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, mereka menukar ayat-ayat Allah tadi dengan harga murah, dengan harga yang sedikit. Apa kira-kira, Bu, menyembunyikan ayat Allah? Apa kira-kira? Contoh yang paling sederhana menyembunyikan ayat Allah itu yang mana? Coba, ada yang bisa memberikan? Ibu, ayat Allah itu kan ada ayat-ayat yang sifatnya qauliyah, firman, aturan, perintah, larangan, hukum, syariat. Ada yang kauniyah, penciptaan yang kita bisa lihat. Maka tidak boleh kita mengingkari ayat itu, baik yang kauniyah maupun yang qauliyah. Contoh kauniyah, kalau ditanya siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang menciptakan alam semesta? Apakah setiap manusia percaya semua seperti itu? Ada yang nggak percaya. Berarti yang tidak percaya dengan penciptaan mengingkari ayat Allah, menyembunyikan ayat Allah. Sekarang firman Allah, perintah dalam Al-Quran, ada perintah, ada larangan, ada syariat, ada hukum, ada aturan, tidak dijalankan. Contohnya tadi, wanita disuruh nutup aurat, jelas ayatnya, nggak mau gara-gara habis saya cantik, kalau tutup aurat nanti kayak ninja, nanti kayak emak-emak, saya mah nggak mau pakai. Yang penting kan hatinya. Ada yang begitu? Banyak. Ini salah satu. Apakah mereka sadar mereka sedang menyembunyikan ayat Allah? Tidak. Tidak sadar. Ini contoh sederhana, belum lagi yang lain. Meskipun dia ahli ibadah kayak apa, tapi satu ayat Allah dia sembunyikan gara-gara terlalu cinta dengan dunia. Maka sesungguhnya apa kata Allah? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang tidak memakan sepenuh perutnya kecuali api. Tapi Ustadz, kan ibadah yang lainnya bagus. Betul, ibadah yang lain bagus. Allah timbang nanti. Apakah keingkarannya itu lebih berat daripada ketaatannya? Sebab kalau ada orang yang imannya sempurna, apapun yang diperintahkan oleh Allah, dia nggak akan nawar. Pasti urusan apapun, kalau Allah perintahkan, jalankan. Kalau Allah larang, tinggalkan. Karena itulah tujuan Allah ciptakan kita hidup, bukan kita berbuat seenaknya. Maka kalau kita menutupi ayat Allah, mengingkari ayat Allah, seakan-akan Anda nikmat di dunia, tapi kata Allah, kamu sedang apa? Makan api dalam perutmu. Fi butunihim ilan nar, di dalam perutnya hanyalah neraka. Meskipun nikmat. Bahkan apa resikonya?
wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, mereka tidak disucikan, mereka tidak diampuni dosanya, Ibu. Walahum adzabun alim, mereka akan mendapat siksaan yang paling pedih. Jadi yang paling membinasakan itu apa, Ibu? Bukan cobaan dunia, musibah dunia, bencana dunia, itu akan berakhir dengan sendirinya. Anda mati udah gak ada lagi cobaan dunia. Tapi kalau neraka tidak pernah berhenti azabnya. Siapakah gerangan orang-orang yang seperti itu? Ayat ke-175-nya. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka itu adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah petunjuk tapi ditukar dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah, Allah tawarkan ampunan tapi dia malah mencari siksaan, mencari azab. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, fama asbarohum minan nar, fama asbarohum 'alan nar, alangkah beraninya orang itu menempuh neraka. Jadi orang menempuh neraka itu pemberani atau nekat, Bu? Ada yang bisa, Bu, menempuh neraka. Tapi ada orang-orang yang berani menempuh neraka. Siapa mereka? Orang yang menolak kebenaran karena kebenaran gak cocok dengan hawa nafsu. Pernahkah Ibu melihat orang yang hanya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Allah suruh kita berpikir dalam sebuah ayat, Ibu. Surat 45 ayat 23. Surat 45, surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa, maka pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itulah ilahnya? Ilah itu apa maknanya, Ibu? Sesembahan yang paling hak yang wajib kita sembah. Tapi ada orang yang menuruti bukannya Allah sebagai ilah, hawa nafsu ilahnya. Ada orang salah berbuat dosa masih ngomong nggak apa-apa dosa kecil ini. Hawa nafsu itu yang bicara, Bu. Ada orang nggak sholat lalu mengatakan, kenapa kamu nggak sholat? Kan haram dosa. Nggak apa-apa, biar saya nggak sholat, yang penting saya mah orangnya baik. Daripada dia sholat masih kayak gitu, mendingan saya dong. Ucapan-ucapan itu terucap oleh siapa? Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, yang dituruti bukannya Allah tapi hawa nafsu. Apa kata Allah, Ibu? Fa'adallahu Allahu ala ilmin, Allah akan biarkan orang itu sesat sepengetahuan Allah. Wa khatama ala sam'ihi, nanti Allah tutup pendengarannya. Wa qalbihi, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, Allah jadikan di hadapan patanya, pandangannya tutupan, seakan-akan tertutup. Kayak orang tuli, kayak orang buta, kayak orang mati hatinya. Maka orang itu selalu mengikuti hawa nafsu. Kalau diperingatkan, udah nggak usah ikut campur, dosa-dosa gue lu yang repot. Kan ada orang begitu, Ibu. Subhanallah, ini dalam kehidupan nyata banyak. Sudah nggak usah urusan orang lain lah, nafsi-nafsi. Kamu rajin ngaji, hidupmu aja susah kok. Seperti itulah kalimat orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa sih Mak Mani kok pada rajin ngaji? Kenapa nggak ngurusin rumah tangganya? Itulah kalimat yang keluar dari orang yang mengikuti hawa nafsu. Disesatkan oleh Allah, ditutup hatinya, ditutup matanya, ditutup pendengarannya, maka orang itu nggak dapat petunjuk. Maka Allah bertanya, "Faman yahdihi min ba'dillah?" Kalau Allah sudah biarkan orang itu sesat, maka siapa yang bisa memberikan petunjuk setelah Allah biarkan orang itu sesat? Afala tadzakkarun? Apa kamu tidak mau memikirkan? Apa kamu tidak merenung dengan akalmu, dengan hati kita? Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itulah orang yang menolak kebenaran. Ketika menolak kebenaran di dunia boleh jadi diberi nikmat oleh Allah, tapi jangan harap nanti di yaumil akhir. Maka yang ada di yaumil akhir nyesel. Maka supaya jangan nyesel, Ibu, yuk kita ikuti kebenaran.
Jawaban orang beriman cuma satu, di surat 24 ayat 51. Surat 24 ayat 51. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya hanyalah jawaban orang-orang yang mukmin, yang beriman, idza du'u ilallah, apabila dipanggil, apabila diseru, ilallahi wa rasul, kepada Allah dan Rasulnya, ikuti aturan Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, supaya Allah dan Rasulnya yang menetapkan hukum sesama mereka, di antara mereka, ayyaqulu, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami. Ibu kira-kira sudah seperti ini atau belum? Masih sami'na wa mikir-mikir dulu, sami'na wa entar dulu, sami'na menurut saya itu kurang baik, monggo nggak usah dijawab di sini, renungkan. Ingat dua hal yang membinasakan. Pertama, menolak kebenaran karena nggak cocok dengan hawa nafsu. Ingat, hati-hati itu. Sami'na wa ata'na. Kalau seorang mukmin apapun yang datangnya dari Allah dan Rasul diterimanya dengan lapang dada, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Tentu Bapak Ibu kita ingin beruntung. Mari, jangan pernah menolak kebenaran dari Allah apapun. Contoh lagi sederhana, menurut Bapak dan Ibu ada orang tua begini Bu, ini orang tua saat mau meninggal dia berwasiat, anaknya 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki, anaknya 4 orang, 2 laki-laki 2 perempuan. Lalu si bapak berwasiat begini, nak, tolong dengarkan wasiat bapak, tolong tulis baik-baik wasiat bapak, bahkan panggil notaris, tolong catat, bubui tanda tangan dan kasih stempel dan kasih materai, ini wasiat saya, tolong jangan dirubah. Kalau nanti bapak meninggal, bapak ingin warisan bapak dibagi rata, adil, laki-laki dan perempuan sama. Nih menurut ibu, orang tua yang seperti ini wasiatnya baik atau buruk? Baik atau buruk? Mereka sadar nggak kalau itu buruk? Mereka merasa paling sampai dipanggilnya notaris, biar wasiatnya tertulis, ditanda tangan, dikasih kemudian stempel, dikasih dengan materai, nih nggak boleh diganggu gugat. Biasanya anak-anaknya saat itu gimana? Ngikuti wasiat Allah atau ngikutin wasiat orang tua? Tanpa disadari mereka mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena telah menyelisihi hukum Allah. Bukankah ini terjadi Ibu? Bagi si anak perempuan, yes, dapatnya sama rata gede. Mungkin nggak apa-apa, kan adil namanya. Si laki-laki nanti protes, nggak bisa, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, ribut. Bukanlah banyak terjadi kasus gara-gara waris, ribut keluarga? Karena manusia ingin ikut campur. Ini urusan Allah, hukum Allah, jangan ada tolak. Hukum Allah itu wajib dijalankan. Maka semua yang berupa hukum di dalam Al-Quran, ini hukum Allah, wajib dijalankan. Tidak boleh Anda jalankan, tidak boleh Anda mengingkarinya. Surat 24 ayat 1, Surat An-Nur ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allakum tadhakkarun. Ini Quran itu adalah satu surat dari Allah. Kami turunkan dia dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Jadi Bapak Ibu, sepanjang itu ada dalam Al-Quran, boleh nggak kita tolak? Tidak boleh. Wajibkah hukum Allah dijalankan? Wajib. Wajib dijalankan hukumnya. Wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Maka setiap ayat-ayat yang terkait dengan hukum, maka ayat-ayatnya diturunkan dengan jelas, bayyin, terang, tidak ragu-ragu, pasti tepat, dan ini dari Allah, supaya kita berpikir. Artinya ketika ada aturan dari Allah, apapun jangan dilanggar. Siapa yang melanggar aturan Allah, berarti mereka
mengikuti hawa nafsu, menolak kebenaran karena nggak cocok dengan hawa nafsu. Yang paling susah dan paling mengerikan adalah ketika nanti dibangkitkan di yaumil akhir, pasti menyesal. Maka orang-orang yang mengingkari kebenaran dari Allah disebut apa? Zalimul linafsih, mendolimi diri sendiri. Apa yang terjadi nanti saat dibangkitkan? Coba kita buka ayatnya. Sebelum hari dibangkitkan, saya ingin tunjukkan dulu proses kematian orang-orang yang suka menolak kebenaran. Surat 6, surat Al-An'am ayat 93. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah yang lebih zalim, yang lebih aniaya terhadap orang-orang yang mendustakan apa-apa terhadap apa yang Allah katakan, mendustakan ayat Allah, aturan Allah, syariat Allah. Siapa yang lebih zalim? Itulah. Aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un. Atau orang yang berani mengatakan, saya juga bisa menurunkan seperti itu, padahal tidak pernah ada apa-apa yang diturunkan sekalipun. Nabi-nabi palsu, orang-orang yang mengatakan ada ayat begini begitu, tapi dia tidak tahu hakikatnya. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Ada pula orang yang berani mengatakan, aku juga bisa menurunkan ayat seperti dari Allah. Itu mereka semua adalah menolak kebenaran. Itu adalah semua orang dol. Coba ibu perhatikan bagaimana proses sakratul mautnya orang itu. Walau tara idzi zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah ngerinya, alangkah dahsyatnya sekiranya ketika kamu bisa melihat orang zalim dalam keadaan sakitnya tekanan sakratul maut. Yang bisa merasakan siapa, Bu? Yang bersangkutan, yang masih hidup nggak bisa lihat. Maka alangkah ngerinya. Walau tara, kalau kamu lihat. Apa yang terjadi, Bu? Wal malaikatu basitu aidihim. Sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangan mereka, dipukulinya ibu tubuhnya. Akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Al yauma tujzauna adzabal huni. Pada hari ini telah ditetapkan untukmu siksa yang membakar, siksa yang sangat pedih, siksa yang sangat dahsyat. Kenapa, Ibu? Sudah mau mati, lagi sakratul maut, sudah sakit begitu, Bu. Dipukuli malaikat, bahkan telah diancam akan masuk neraka. Apa sebabnya? Itu ujung ayatnya apa? Coba lihat. Bima kuntum taquluna 'alallah ghairal haq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Maka setiap orang meskipun ngaku beriman tapi menolak kebenaran dari Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri dengan hukum-hukum Allah, pasti seperti ini keadaannya. Kakak mereka di saat sakratul mautnya begitu mengerikan, tapi yang masih hidup tidak lihat. Tapi mereka pasti merasakan nanti dibangkitkan di padang mahsyar, nyesal. Surat 25, Surat Al-Furqan. Kita lihat dari ayat 27 dan ayat 28. Wa yauma ya'abdu dzalimu ala yadayhi. Dan ingatlah nanti pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua, apa Bu di situ terjemahannya? Kedua jari atau kedua tangan? Apa bahasa Arabnya jari? Asabi, jari asabi. Kalau tangan, yadun, dua tangan. Asabi aihi, kedua tangan, kedua jari. Kalau dua tangan, apa di situ? Coba perhatikan, Bu, dua jari atau dua tangan yang benar? Walau taro walau apa namanya? Subhanallah. Wa yauma ya'adu dzalimun fi apa? Wa yauma ya'adu dzalimuna. Ingatlah ketika orang-orang zalim itu
ala yadaihi, menggigit kedua tangannya. Ala yadaihi, betul Ibu? Terjemahannya apa itu? Yang benar tangan atau jari? Yadun itu apa? Tangan. Yadaihi, kedua tangannya. Kalau asobi, jari. Asobi'aihi, kedua jarinya. Allah menggunakan yadaihi atau asobi'aihi. Kenapa Allah katakan menggigit dua tangan Ibu? Biasanya kalau ada simbol orang nyesel itu diartikan apa? Gigit jari kamu. Biasanya gigit jari, berapa jarinya Bu yang digigit? Satu nyesel. Kalau dua jari agak senget nyesel. Kalau 10 jari, subhanallah, itu penyesalan di padang mahsyar karena kezaliman mereka, menolak kebenaran. Satu kalimat yang terucap apa? Yaqulu ya laitani takhuttu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, celakalah aku. Coba dulu aku di dunia mengikuti jalan bersama. Maksudnya apa Bu? Coba saya dulu taat kepada Allah dan Rasul. Coba saya hanya mengikuti ketetapan Allah dan Rasul. Coba saya di dunia dulu nggak dolim. Coba saya dulu di dunia nggak menolak kebenaran. Jadi dia dibangkitkan. Kenapa banyak orang dolim? Mengikuti orang-orang yang tidak berilmu, mengikuti orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu dunia, yang menolak kebenaran, tapi ikut terus. Maka kata-kata yang kedua di ayat ke-28-nya, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai, sungguh celaka, menyesal aku. Coba dulu di dunia saya tidak mengikuti si fulan sebagai khalil, sebagai teman setia, sebagai panutan. Panutanku coba kalau itu Rasul. Jadi ada orang sudah di padang mahsyar nyesel karena nggak mengikuti contoh roh, berarti menolak kebenaran. Binasa akibat apa? Menolak kebenaran karena nggak sesuai hawa. Ibu, akhirnya mereka ditempatkan oleh Allah di mana? Neraka. Di neraka masih nyesel. Coba Ibu buka apa penyesalan orang yang sudah di neraka. Surat 33 Surat Al-Ahzab. Ibu perhatikan ayat 66. Surat 33 Al-Ahzab ayat 66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ingatlah ketika nanti pada hari mereka orang-orang dolim wajahnya dibolak-balik di neraka, dibenamkan ke dalam neraka. Ibu kalau lagi membakar sesuatu, manggang sesuatu itu searah saja atau dibolak-balik Ibu? Kenapa dibolak-balik? Biar matangnya rata ya Bu. Jadi biar penghuni neraka matangnya rata, dibolak-balik di neraka Bu. Tersiksa di neraka, wajahnya dibolak-balikkan di neraka, semua terkena dahsyatnya siksa neraka. Apa ucapan yang terucap dari lisannya Ibu? Yaquluna ya laitana. Mereka mengucapkan aduhai, celakalah aku. Supaya apa? Ata'na Allah wa ata'na Rasul. Coba sekiranya dulu saya di dunia hanya mentaati Allah dan hanya mentaati Rasul. Semoga tidak ada yang sampai menyesal demikian Ibu. Semoga tidak ada yang sampai menyesal demikian. Dan maaf, ini kejadian sudah di padang mahsyar. Jadi penyesalannya justru ketika mau mati, saat di padang mahsyar, saat sudah di neraka. Di dunia kadang orang dolim tidak pernah menyesal. Ingat, awas, hati-hati dengan dua hal yang membinasakan. Pertama, sudah kita bahas secara ringkas. Apa tadi Bu? Menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan hawa. Yang kedua, apa tadi Bu yang kedua? Menolak perintah, mengingkari perintah ketika perintah itu telah datang. Di zaman Nabi SAW, ketika mereka belum diperintah sholat, maka tidak ada sholat. Begitu perintah sholat tiba setelah Rasul Mi'raj,
Perintah disampaikan, bagaimana sahabat Bu? Sami'na wa ata'na. Zaman sekarang masih banyak orang yang menolak perintah. Sekarang kita nggak membahas yang menolaknya Bu, yang suka menunda-nunda. Kayaknya kalau ini banyak ya Bu ya. Ibu lagi sibuk, ada dagang, bisnis, ada pameran, ada arisan, ada ngobrol keluarga, kumpul keluarga, lagi masak dan yang lainnya. Allah panggil dengan satu kalimat permulaan, pembukaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya Bu? Berarti Allah besar atau kecil? Kalau Allah yang maha besar, selain Allah kecil. Apapun yang sedang ibu lakukan saat itu harus diapakan? Tinggalin. Langsung datangi Allah. Kenyataannya ada yang nutupin wajah, kayaknya malu. Enggak, saya nggak nunjuk siapapun, enggak Bu. Nyata seperti itu Bu. Sekarang saya tanya, ketika ibu mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari salat, mari raih kemenangan. Pada salat apa enggak? Ya Allah, katanya pengen raih kemenangan, katanya pengen dapat rezeki yang halal, katanya pengen sukses dunia akhirat. Dipanggil sholat aja ntar dulu, mulutnya nggak ngomong tapi tubuhnya tidak bergerak. Bener apa bener ini Bu? Berarti dia tidak menolak kebenaran secara langsung, tapi sengaja menunda-nunda perintah padahal sudah datang. Coba ibu buka, Bapak buka surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu Allah perintahkan apa Bu? Istajibu. Istajibu. Bahasa yang telah diindonesiakan ijabah. Apa artinya ijabah Bu? Biasanya diterjemahkan dengan penuhilah. Betul Ibu? Memenuhi. Istajibu, penuhilah. Lillahi walir rasul, seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum, jika Allah dan Rasul menyeru kamu, memanggil kamu. Ibu yang ibu dengar tiap masuk waktu sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai la ilaha illallah, itu apa namanya? Azan. Apa artinya azan? Panggilan. Siapa yang manggil? Muadzin, suaranya kita dengar. Tapi siapa yang nyuruh muadzin? DKM sholat pun, DKM masjid suruh. Siapa yang nyuruh DKM? Rasul. Karena hadisnya sahih, riwayat Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, idza jaa waqtus shalah, apabila telah datang waktu salat, fa'adzin ahadim minkum li anfikum, hendaklah seorang di antara kamu azan untuk kamu semuanya. Jadi Bu, siapa yang nyuruh adzan? Rasul. Jadi kalau adzan itu panggilan siapa? Allah. Karena yang nyuruh Rasul adalah, jadi saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, panggilan siapa itu Bu? Allah dan Rasul. Segera kita penuhi atau ntar dulu? Mulutnya bicara penuhi, tapi prakteknya ntar dulu. Bener apa bener? Sekarang saya mau robah nih Bu nih. Ilustrasi saya robah. Ibu bos saya, ibu direktur saya cuman karyawan. Ibu nyuruh saya langsung, Pak Ahmad, kamu langsung ke ruang saya sampai kantor. Baik Pak. Sampai kantor saya ngobrol dulu, saya main handphone, balesi telat 10 menit. Ibu tahu saya sudah datang ke kantor, lihat saya masuk ke kantor, saya tidak langsung masuk ke kantor. Ibu telat 10 menit, saya marah apa enggak? Marah apa enggak?
Kalau itu sering saya ulang berkali-kali, marah atau marah banget? Diapain saya? Ya Allah, tega banget, langsung pecat. SP dulu dong Bu, peringatan, maka langsung pecat. Bu, tapi kan saya tetap kerja baik Ibu, kerjaan saya nggak pernah mengecewakan Ibu, cuman saya kan datang telat doang Ibu lah, cuman 10 menit. Saya ngeyel, diapain sama Ibu? Ditabok barangkali. SP-nya nggak 1, 2, langsung SP 3. Kenapa? Saya tidak tepat waktu ketika biasanya Bu, ada nggak karyawan berani nunda panggilan direktur? Nggak ada. Sekarang saya dipanggil oleh Ibu nggak langsung dari mulutnya Ibu. Qadarullah, Ibu pesen melalui office boy. Pak office boy, Pak Ahmad sudah ada belum di kantornya, di ruangannya? Belum ada Pak. Tolong nanti kalau sudah datang suruh ke tempat saya ya. Nggak ngomong sekarang, nggak, suruh ke tempat saya kata direktur. Lalu ada office boy datang, pas kita datang baru aja duduk sedikit, baru minum, belum sempat istirahat banyak. Pak, kata Pak Direktur, Bapak disuruh ke tempatnya Pak Direktur sekarang. Padahal nggak ada kata-kata sekarang loh, tapi office boy ngomong sekarang. Kalau itu Ibu yang disuruh oleh office boy, nurut nggak Ibu? Nurut apa enggak? Saya nggak mau nurut. Saya ngomong, yang nyuruh cuman kamu. Kalau yang manggil Pak Direktur langsung, saya mau, saya sepenuhi. Ya lah, cuman kamu yang nyuruh. Lalu saya nggak datang ke tempatnya direktur. Kalau toh datang setelah panggilan berikutnya, kamu kenapa dipanggil nggak datang? Habis yang nyuruh cuman office boy. Yang nyuruh office boy itu saya. Jadi suaranya office boy itu suaranya, tapi yang nyuruh siapa? Muadzin itu suaranya muadzin Ibu. Sesungguhnya yang nyuruh siapa? Allah dan Rasul. Bagaimana tadi ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanus tajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jika Allah dan Rasul memanggil kamu untuk berapa, memberikan kehidupan untukmu, dunia akhiratmu nikmat kalau kamu selalu memenuhi perintah Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, yahulu, membatasi, bainal mar'i wa qalbi, antara manusia dengan hatinya. Apa maksudnya itu Bu? Sesungguhnya manusia-manusia yang suka menolak panggilan Allah, menunda-nunda perintah ketika sudah datang waktunya, karena hatinya dipenuhi hawa nafsu. Jadi akibat nolak kebenaran. Yang pertama, tetap rujukannya ke sana Ibu. Subhanallah, maaf Ibu, tolong pertanyaan saya jangan dijawab di sini, tapi jawab dalam hati masing-masing. Dalam setiap hari ada nggak Ibu suka nunda-nunda sholat? Sudah berapa kali itu terjadi? Monggo, silahkan resapi. Silahkan. Kalau ada orang sengaja menunda-nunda panggilan Allah, kemudian meskipun dia pada akhirnya melaksanakan, tapi Allah mengatakan Anda telah mengingkari panggilan, lalu Allah tidak maafkan, siapa yang bisa menolong kita? Jadi Ibu, apapun yang Allah perintahkan dan Allah panggil, jika telah ada perintah, hayo sekarang, jangan ditunda kecuali ada alasan syar'i. Panggilan zakat, kapan panggilan zakat? Ketika telah sampai nisab. Setelah sampai nisab, ditunggu waktunya 1 haul, 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, segera bayar. Jangan nanti, aduh bayar zakatnya harusnya sih bulan ini nih, tapi banyak kebutuhan, bulan depan aja deh. Nggak boleh Ibu. Apabila sudah datang panggilan untuk saum, saum, jangan tunda nanti. Apabila datang panggilan haji, laksanakan haji, jangan tunda nanti. Gimana kalau ada orang nunda-nunda panggilan Allah, bahkan kemudian bisa jadi dilalaikannya? Ibu, ada orang diperintah oleh Ibu, karyawan diperintah oleh Ibu sebagai pimpinan, tolong kamu kerjakan perintah saya, ini perintahnya, ini aturannya, nanti kamu saya gaji, dan kamu saya pertahankan di perusahaan saya.
tapi kalau tidak kamu saya pecat. Apa yang terjadi, Bu? Si karyawan itu tetap membandel, akhirnya dipecat oleh ibu. Saat dipecat, karyawan itu baru sadar, ya saya dipecat. Datang lagi mengemis-ngemis kepada ibu, datang pada ibu, minta, ibu saya ganti rugi deh dengan duit, saya pengen kerja di tempat ibu lagi. Diterima nggak, Bu? Tergantung hati ibu. Boleh jadi ibu nerima, boleh jadi tidak menerima. Tapi ketika di tempat ibu, qadarullah, karyawan yang ini bandel, sudah ada karyawan baru yang bagus, yang tidak pernah membangkang, diterima nggak dia? Meskipun harus nebus. Seperti itu keadaan manusia di padang mahsyar. Saat di dunia suka membantah perintah Allah, suka menunda-nunda panggilan Allah, suka sampai ujungnya pun tidak melaksanakan perintah Allah, mau menebus dirinya dengan apapun gak diterima, ibu. Bahkan menebus dengan dunia dan seisinya. Surat 13, surat Ar-Ra'du ayat 18. Surat 13, surat Ar-Ra'du ayat 18. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya. Apa seruan Allah, Bu? Azan, perintah sholat, perintah zakat, perintah ibadah. Husna, Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan. Walladzina lam yastajibu lahu, dan bagi orang-orang yang diperintah oleh Allah tapi tidak segera menjalankan perintahnya, tidak memenuhi seruannya. Apa kata Allah kemudian? Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekiranya Allah berikan kepada mereka semua harta yang ada di bumi semuanya, wa mithlahu ma'ahu, diberikan lagi oleh Allah satu dunia dan sekiranya semuanya, laftadaubih, niscaya dia ingin menebus dosanya itu karena dia menyepelekan panggilan Allah itu, dengan dunia dan seisinya ditambah satu dunia lagi diberikan. Diterima nggak, Bu? Diterima nggak? Laftadaubih, sekiranya ingin menebus, nggak diterima. Jadi Allah tidak akan menerima tebusan dari dosa kita akibat kita menyelisihi panggilan Allah, mengingkari perintah Allah. Apabila perintah itu sudah datang lalu menganggap remeh, meskipun dua dunia dan seisinya gak akan diterima. Maaf ibu, ini ilustrasi sederhana dan nyata. Di depan masjid ada halaman. Biasanya kalau ada masjid di halamannya ada agak luas, pasti ada siapa? Pedagang, pasti. Selama tidak dilarang ya, Bu ya. Saat pedagang itu jelas mendengar langsung tanpa pengeras suara pun suara muadzin kedengaran. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Dipanggil untuk sholat. Si pedagang dipanggil pelanggan, bang, tolong satu mangkok buatin. Panggilan Allah untuk sholat tiba, panggilan pelanggan satu mangkok datang. Mana yang dipenuhi? Mana yang dipenuhi? Panggilan pedagang, panggilan pelanggan. Betul apa betul? Subhanallah, ini nyata. Ini nyata. Padahal cuma 5 waktu, itu pun sering ditunda-tunda. Dia meremehkan panggilan Allah ketika telah datang. Kalau sudah sholat saja ditunda, lalu bagaimana dengan panggilan yang lain? Maka mereka yang menunda-nunda panggilan Allah dan tidak memenuhi panggilan Allah, meskipun mereka diberi dunia dan seisinya, ditambah lagi dengan dunia dan seisinya, laftadaubi, niscaya ingin menebus dosa-dosanya supaya tidak diazab oleh Allah. Diterima atau tidak? Tidak. Ya Allah, demi beberapa ribu yang bisnis rapat, lewat ibu. Lah wong para pembesar aja kadang-kadang lagi rapat paripurna, sholat bukannya tinggal dulu break, rapat diterusin. Ntar sholatnya gampang, kita lagi rapat nih penting. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka ini ciri-ciri orang yang suka mengabaikan perintah Allah. Seakan-akan udah kapan nyesel, pasti nanti pada akhirnya nyesel. Maka orang-orang seperti itu, ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam. Hisab mereka sangat buruk dan tempat mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, itu seburuk-buruk tempat kembali, tempat istirahat. Mari ibu, jangan menolak perintah apapun, termasuk maaf, haji. Banyak orang lebih memilih mana bu? Punya rumah dulu baru haji atau haji dulu baru punya rumah? Punya mobil dulu baru haji atau haji dulu baru punya mobil? Kebanyakan kebalik. Kamu kenapa haji? Iya nih, saya masih utang cicilan rumah. Berapa? Saya beli 3 miliar, masih punya utang 10 tahun lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang begitu bu? Di sini nggak ada, insya Allah di sini nggak ada. Bagaimana jika ada orang wajib haji telah dipanggil Allah tapi tidak menunaikan? Hati-hati. Ada hadis qudsi riwayat Imam At-Tabrani dan Abu Ya'la dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna abdan ashahtu lahu badanahu wa awsa'tu lahu fir rizqahu summa lam yafid alayya ba'da arba'ati a'wam la mahrum. Sesungguhnya hambaku, siapa yang telah aku berikan rizki yang cukup, aku telah berikan kepadanya badan yang sehat, lalu tidak segera memenuhi panggilanku, memenuhi haji panggilanku, mendatangi Baitullah, aku tunggu 4 tahun lamanya, 4 tahun gak datang juga, la mahrum, aku haramkan karuniaku. Ada orang suka menunda-nunda panggilan? Banyak ibu. Haram karunia Allah. Jadi kalau sudah datang panggilan Allah, hayo sami'na wa ata'na, jangan nanti. Coba ibu, supaya kita bisa lakukan, wahai bapak, supaya kita bisa lakukan mulai saat ini, sekarang kita sudah mendengar salat, tolong tertib. Begitu dengar waktu salat, segera wudu. Kalau bisa, jangan punya dengar sholat. Anda punya waktu sholat, tempelkan di pintu, di kulkas, di lemari kulkas, di pintu, di cermin Anda, biar tahu jadwal waktu sholat, sehingga sebelum tiba azan Anda sudah bersiap. Kalau laki-laki yang datang ke masjid, insya Allah selalu tepat waktu. Yang jadi masalah perempuan ini, kan gak wajib ke masjid. Betul, memang karena gak wajib ke masjid, boleh ditunda? Gak boleh ibu. Sama, penuhi, ini perintah Allah. Jika telah datang, laksanakan. Termasuk ibadah haji. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, saya sudah daftar Ustadz dari 3 tahun 4 tahun yang lalu, berangkatnya tahun 2030, belum berangkat juga. Itu lain perkara, ibu sudah daftar. Kalau ada yang ngomong daftar sekarang, setor 25 juta, 2023 daftar, wah 2040 baru berangkat, kan begitu ya bu ya? Ah ngapain kalau gitu, ntar aja. Kapan Anda dapat kuota? Kapan Anda dapat kuota? Kecuali Anda memang mampu, saya tidak mau yang reguler, saya ngumpulin duit, saya mau yang plus. Kalau sudah plus, saya daftar. Plus juga sekarang ngantri juga, meskipun tidak sepanjang reguler. Plus kira-kira antara 4, 5 sampai 6 tahun. Kalau reguler 20 tahun bahkan ya bu ya. Yang penting ibu sudah mendaftar, keluar rumah sudah punya niat. Ibu nggak jadi haji karena kemudian meninggal, belum dapat kuota keburu meninggal, atau pada saat dapat kuota duit nggak ada, dimaafkan dan ibu tetap dapat pahala sempurna. Kenapa? Sudah memenuhi panggilan Allah, sudah punya niat. Coba lihat surat 4 ayat 100. Surat 4 ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berniat untuk berhijrah karena Allah
di jalan Allah, mereka yang berhijrah akan mendapati bumi Allah itu luas, karunia Allah melimpah ruah. Wa may yakhruj min baitihi, siapa saja keluar dari rumahnya, muhajiron ilallah wa rasulih, niatkan semua itu karena Allah dan Rasul, ingin mentaati Allah dan Rasul. Meskipun Anda belum sempat melaksanakan, tapi sudah punya niat. Apa Bu bukti niatnya haji? Bayar ONH. Saya udah punya niat, tiap hari saya niat. Bayar belum? Belum. Kapan Anda dapat kuota? Bayar. Minimal punya ngumpulin. Tapi kalau itu saja tidak, berarti Anda tidak punya niat. Kalau sudah punya niat Ibu, keluar rumah niat, bayar ONH, lalu kematian menemuinya, summa yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh Allah telah sempurnakan pahalanya, sempurna pahalanya di sisi Allah. Jadi orang yang sudah punya niat berbuat kebaikan, meskipun mati belum sempat menjalankan, dapat pahala nggak Bu? Sempurna, sempurna Bu. Dan sungguh wa kana Allahu ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka jangan sampai orang yang suka nunda-nunda perintah Allah, ketika telah datang waktunya nyesel nanti di akhirat, nyesel ketika berada di dalam, sama dengan orang yang suka menolak kebenaran. Kita buka surat 35, surat Fatir ayat ke-37. Surat 35, surat Fatir ayat ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha, mereka orang-orang yang ada di dalam neraka Bu, berteriak-teriak di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah ya Rabb, tolong keluarkan kami dari neraka, kembalikan kami ke dunia. Kami akan beramal soleh tidak seperti yang dulu kami amalkan. Saya tidak akan meninggalkan lagi perintah ya Allah, apapun perintahmu akan saya langsung laksanakan. Tapi ngomongnya sudah di neraka. Telat kan Ibu? Telat bener kan? Di neraka minta balik lagi ke dunia, pengen beramal soleh, gak akan nunda-nunda perintah Allah, tidak seperti dulu yang aku lakukan. Apa jawaban Allah Ibu? Subhanallah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Bukankah telah datang perintah Allah kepadamu dulu di dunia, dan datang kepadamu pemberi peringatan, yaitu Nabi dan orang-orang yang beriman yang mengingatkan? Mungkin kalau bahasa anak muda, kemana aja lu, sekarang baru sadar, dulu aja lah ngomong. Kan begitu ya Bu ya? Coba ada orang ngeselin ibu, sudah dibantu oleh ibu, ngeselin banget sama ibu. Akhirnya udah, ibu gak bantu lagi, katakanlah, gak ada masalah. Lalu orang itu udah kepepet banget, datang lagi sama ibu. Ibu tolong saya dong Bu, kita kan sohib ibu. Ngomong apa ibu? Kepepet aja lu datang sekarang, kemarin aja. Kan begitu ya Bu ya? Tuh kepepet aja minta sama Allah kembali lagi ke dunia, pengen beramal dengan amal yang baik, nggak nunda-nunda perintah. Ya Allah pokoknya saya kerjakan, tidak seperti yang dahulu pernah aku lalaikan. Bukankah kami telah panjangkan umurnya? Bukankah kami telah memberikan peringatan kepadamu bagi orang-orang yang mau mengingat Allah? Bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Maka ujung ayatnya Allah cuma mengatakan apa? Fadzuqu fama lidzalimina min nasir, rasakan azab neraka. Dah orang dolim gak bakal dapat penolong, gak ditolong ibu. Maka dengan ini ingat pesan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kuntu akhaba minkum, Abdullah bin Umar mengatakan, akhoda bimankibayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu saya. Yauman, pada suatu hari. Summa qal, lalu beliau bersabda, ya ghulam, hai anak muda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang asing atau orang yang sedang mampir sebentar untuk perjalanan berikutnya.
Kamu sedang mampir sebentar. Kita lagi mampir sebentar ibu. Kita akan mati. Perjalanan alam barzah menuju hari kiamat. Wa kana Ibnu Umar yaqul, maka Ibnu Umar kemudian menyampaikan apa yang disampaikan Rasul kepada beliau. Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau datang waktu pagi jangan tunda nanti sore Kalau sudah datang waktu sore besok pagi Apa maksudnya Bu? Jangan suka nunda-nunda amal. Hayo. Mulai minggu depan saya mau mulai puasa Senin Kamis. Kenapa nggak dari sekarang? Mulai pekan depan saya mau sedekah. Kenapa nggak sekarang? Mulai pekan depan saya mau puasa Senin Kamis. Boleh ketika hari ini hari Jumat. Mulai pekan depan kan berarti hari ini nggak bisa kan? Artinya apa ibu? Untuk berbuat kebaikan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, jangan ditunda-tunda. Jika telah datang pagi, jangan tunda nanti sore. Datang sore, jangan besok pagi. Demikian pula mau tobat, jangan ditunda-tunda. Maaf ibu, ajal kita nggak nunggu tobat kita. Nggak mengatakan ajal, ini kasihanin orang nih, cantik bener orangnya, keren lagi. Kalau belum tobat dicabut nyawanya, ntar ke neraka. Biarin deh, gue tungguin biar dia tobat dulu, baru nanti dicabut. Ya begitu ibu. Ayo jangan ditunda. Jangan suka dinanti-nanti jika telah datang perintah Allah. Maka Abdullah bin Umar mendapatkan pesan dari Nabi SAW, dua pesan yang sangat menakjubkan. Khudh min sihatika lisaqamika. Ambil kesempatan sehatmu ini sebelum kamu sakit. Wa hayatika limautika. Ambil kesempatan hidupmu untuk bekal matimu. Kalau kamu sudah mati, ingat sudah gak bisa apa-apa lagi. Jangan tunda-tunda perintah. Jika telah datang, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Insyaallah semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dibinasakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari ibu sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.